Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Locking Hong yang paling bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Untuk materi kali ini, kita akan membandingkan kinerja dua saham yang dimiliki oleh Locking Hong, yaitu PT Petrosea atau PTRO dan PT Mitra Bahtera Segara Sejati atau MBSS. Di antara dua saham tersebut, saham mana yang lebih menguntungkan untuk investasi? Kita akan membandingkan dari berbagai sudut pandang, seperti manajemen, pemegang saham mayoritas, kinerja keuangan, rasio keuangan, dividen, valuasi, serta pergerakan harga saham 5 tahun terakhir. Sebagai informasi, analisa yang dibuat hanya berdasarkan sudut pandang pribadi dan tidak ada jaminan kepastian profit apabila mengikuti analisa ini. Setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda sendiri ya. Disclaimer on tetap berlaku. Aspek pertama, manajemen. Presiden Komisaris PTRO dijabat oleh Richard Ness sejak tahun 2019. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Petrosea tahun 2009, Presiden Direktur Petrosea tahun 2010, dan Presiden Komisaris Petrosea tahun 2010 sampai 2013. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau direksi lainnya, namun memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama atau pengendali. Sedangkan Presiden Direktur PTRO dijabat oleh Hanifah Indrajaya sejak tahun 2019. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indika Indonesia Resources pada tahun 2015 sampai 2016, Presiden Direktur PT Multi Tambang Jaya Utama pada tahun 2014 sampai 2015 dan sebagainya. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham utama atau pengendali lainnya. Bagaimana dengan MBSS? Presiden Komisaris MBSS dijabat oleh Aziz Arman sejak tahun 2017. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan CEO dari PT Indika Energi sejak tahun 2018. Menjabat juga sebagai Presiden Komisaris PT Mitra Bahtera Segara Sejati sejak April 2017. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Petrosea pada tahun 2009 sampai 2013 dan tahun 2016 sampai tahun 2018. Sedangkan Presiden Direktur MBSS dijabat oleh Carla Gemino, sebelumnya merupakan Dewan Komisaris Perseroan sejak tahun 2018. Nah, dari sisi manajemen, Mimin pribadi lebih tertarik dengan PTRO karena top manajemennya punya pengalaman yang lebih panjang di perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris PTRO juga punya hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas, sehingga memperbesar optimisme kepada kinerja perusahaan ke depannya. Aspek kedua, pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas PTRO adalah PT Indika Energi dengan porsi sebanyak 69,80% dan Locking Hong sebanyak 15,01%. Sisanya 13,50% berada di masyarakat. Sebagai informasi, LKH punya kepemilikan sebanyak 151 juta lembar saham PTRO. Sedangkan MBSS, pemegang saham mayoritasnya adalah PT Indika Energi Infrastructure sebanyak 51%, dan UBS AG Singapura 25,68%, Locking Hong 6,05%, sisanya 17,25% berada di masyarakat. Sebagai informasi, LKH punya kepemilikan sebanyak 106 juta lembar saham MBSS. Secara keseluruhan, komposisi saham kedua perusahaan ini cukup seimbang, di mana PT Indika Energi menjadi pemegang saham pengendalinya. Namun, PTRO mempunyai komposisi pemegang saham yang lebih terkonsentrasi pada satu perusahaan dibandingkan MBSS yang mana dimiliki juga oleh UBS AG Singapura. Selain itu, kita bisa melihat komposisi LKH lebih besar ada di PTRO dibandingkan MBSS. Aspek ketiga, kinerja keuangan. Berikut perbandingan kinerja keuangan PTRO dan MBSS untuk laporan keuangan triwulan 4 2020. Dari sisi neraca keuangan, PTRO mempunyai total aset, liabilitas, dan ekuitas yang lebih besar dibandingkan MBSS. Hal itu bisa kita lihat dengan total aset PTRO sebanyak 529 juta dolar dan MBSS hanya 194 juta dolar. Liabilitas PTRO sebanyak 298 juta dolar dan MBSS hanya 38 juta dolar. Ekuitas PTRO sebanyak 230 juta dolar dan MBSS 144 juta dolar. Dari sisi laba rugi, PTRO juga punya penjualan yang lebih tinggi di mana berjumlah
$340 juta, sedangkan MBSS hanya $54 juta. Net income PTRO juga lebih tinggi dengan angka $32,28 juta dibandingkan MBSS yang malah mengalami kerugian sebanyak $14,99 juta. Kemudian bagaimana dengan growth-nya? Dalam 4 tahun terakhir, PTRO mampu mencetak growth EPS sebanyak 291,67% dari tahun 2017 sampai 2020. Sedangkan MBSS malah mencatat kerugian yang bahkan naik 69,17% dari tahun 2017 ke tahun 2020. Kesimpulannya, dari aspek kinerja keuangan, baik itu size perusahaan maupun growth-nya, Mimin pribadi lebih mengunggulkan PTRO dibandingkan MBSS karena punya size yang lebih besar dan growth juga yang lebih bertumbuh. Aspek keempat, rasio keuangan dan valuasi. Untuk ROE, PTRO jauh lebih unggul dibandingkan MBSS dengan angka 13,99%, sedangkan MBSS minus 10,35%. Untuk NPM, PTRO lebih baik dibandingkan MBSS dengan angka 9,47%, sedangkan MBSS minus 27,32%. Untuk DER, MBSS lebih baik dibandingkan PTRO dengan angka 26,27%, sedangkan PTRO mencapai 129,24%. Untuk valuasi PER, PTRO masih jauh lebih rendah dibandingkan MBSS dengan angka 4,33 kali, sedangkan MBSS bahkan mencapai minus 3,42 kali. Untuk PBV, MBSS masih lebih rendah dibandingkan PTRO dengan angka 0,35 kali, sedangkan PTRO 0,61 kali. Kesimpulannya, dari aspek profitabilitas dan valuasi, PTRO masih lebih menarik dibandingkan MBSS. Namun satu kelemahan PTRO adalah perusahaan ini punya jumlah hutang yang cukup besar, sehingga tentu saja risiko likuiditasnya menjadi lebih besar juga. Aspek kelima, harga saham. Harga saham PTRO awal tahun 2016 adalah Rp290 dan naik menjadi Rp1.930 di awal tahun 2021. Artinya, mengalami kenaikan sebanyak 565% dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan MBSS, harga sahamnya di awal tahun 2016 adalah 265 dan naik menjadi 470 di awal tahun 2021. Artinya, mengalami kenaikan sebanyak 77,36% selama 5 tahun terakhir. Kesimpulannya, dari pergerakan harga saham, PTRO jauh lebih unggul dibandingkan MBSS dengan peningkatan yang bahkan berada di atas 500% selama 5 tahun terakhir. Aspek keenam, dividen. Total dividen PTRO pada tahun 2020 adalah Rp97,16 jika dilakukan konversi menggunakan kurs 14.000. Jika membandingkan dengan harga saham 1.955, artinya dividen yield-nya sekitar 4,97%. Sedangkan MBSS, perusahaan ini tidak membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data yang saya ambil di RTI Bisnis. Nah, kesimpulannya dari sisi dividen, PTRO masih jauh lebih menarik dibandingkan MBSS. Dari berbagai aspek yang kita bandingkan tadi, terlihat PTRO jauh lebih unggul dari berbagai aspek yang ada, baik itu manajemen, pemegang saham mayoritas, kinerja keuangan, rasio, growth, valuasi, dan dividen. Selain itu, dari segi peningkatan harga saham, PTRO juga jauh bertumbuh dibandingkan MBSS. Secara keseluruhan, kedua perusahaan ini memang termasuk pada kategori perusahaan dengan valuasi yang cukup rendah, sehingga menarik untuk dipertimbangkan. Namun ingat, ini hanya pendapat pribadi saja ya, dan pendapat Mimin belum tentu benar dan bisa juga salah. Jika Anda ingin membeli salah satu dari dua saham yang dibahas pada video ini, silakan lakukan analisa yang lebih mendalam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal.
Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Akankah engkau bangun dari tidurmu? Thank you.